Hai hai hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Santaication Channel. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini buat nonton video-video staycation selanjutnya. Kali ini kita mau staycation di hotel yang muncul terus di FYP TikTok nih teman-teman. Lokasinya ada di Bekasi, cocok banget buat warga Bekasi yang butuh healing tapi yang deket-deket aja, dan harganya juga masih cukup terjangkau. Untuk harga terupdate, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Nama hotelnya Horizon Suites and Residence. Hotel ini lokasinya persis di jalan utama ya teman-teman. Nih, udah kelihatan gedungnya yang tinggi itu. Jalanan depannya ini emang agak rame ya teman-teman. Ini kita mau masuk aja masih lumayan nih karena kena macet dikit. Ya ini kita masuk lewat gate parkingnya, tap e-money kalian. Dan nanti jangan lupa buat didaftarin ke resepsionis saat check-in ya, biar dapat free parking. Ini tampak dari depannya. Gedungnya tinggi dan ini jadi satu sama apartemen juga. Tapi karena masih terbilang baru, jadi untuk apartemennya juga belum terlalu ramai. Jadi masih enak aja gitu, nggak terlalu crowded teman-teman. Oke, ini kita drop off dulu. Waktu kita datang sih masih sepi ya, jadi belum ada staff yang berjaga di depan. Kalau kalian bawa koper besar, stroller, ataupun kursi roda, kalian bisa lewat akses yang ada di samping tangga ini. Kalau dari tempat parkir, ini jalan masuknya. Kalian bisa lewat ke Santan Resto dulu, nanti bisa langsung ke lobby. Dan ini area lobbynya, ceilingnya cukup tinggi, seating areanya juga lumayan banyak. Dan nyaman ya, karena tipenya itu tempat duduknya sofa yang empuk gitu. Di bagian sini ada tempat main anak, isinya kayak bola-bola gitu sama perosotan, ya lumayan lah ya buat anak main biar nggak bosen nungguin kita check-in. Untuk proses check-innya menurut kita agak kurang satset ya teman-teman. Nggak tahu entah karena sedang jam sibuk atau gimana. Dan di bagian resepsionisnya itu kelihatan banyak orang tapi kayaknya sibuk sendiri-sendiri gitu teman-teman. Menurut kita untuk prioritas tamu yang antri juga agak kurang gitu jelas. Kemarin sempat 2 kali disela sama tamu yang udah dapat kunci kamar tapi mau komplain atau minta ganti kamar gitu. Dan itu ya lumayan lah nunggunya ya. Ini jadi pelajaran juga buat kita sih, karena kalau mau komplain atau apa setelah meninggalkan resepsionis itu harusnya kan baiknya antri dulu ya di belakang, karena tamu hotel kan bukan cuma kita aja, ada yang antri juga lainnya. Dan saran kita buat petugas resepsionis juga boleh lebih diutamakan yang mana dulu yang mau dilayani nih biar nggak nanggung. Masa udah proses isi identitas dan lain-lain tahu-tahu melayani tamu yang lain kan jadi bingung ya. Untuk check-in kalian juga harus siapin uang cash Rp100.000 untuk deposit ya. Karena di sini pembayaran depositnya harus cash dan tidak ada ATM di sekitar hotel ini. Misal nggak bawa, paling kalian disarankan buat ninggalin kartu identitas. Setelah dapat kunci, kita siap-siap naik, dan ada satu lagi yang kemarin sempat bikin bingung saat check-in. Ada tamu yang dapat welcome drink dan ada juga yang enggak. Menurut kita kayaknya lebih baik welcome drinknya itu disediakan aja di area lobby, jadi bebas tamu mau ambil atau tidak, daripada tiba-tiba ada yang dikasih ada yang tidak, kan bingung ya, aneh gitu rasanya. Oke, kali ini kita reservasi kamar tipe deluxe, tapi kemarin dapat free upgrade ke satu tipe di atasnya yaitu tipe Grand Deluxe. Kita dapat 2 akses card kayak gini, tapi beda fungsi ya teman-teman. Yang satu untuk akses lift dan yang satu untuk kunci kamar. Akses lift ini juga bisa dipakai untuk nanti akses ke ruang gym. Nanti kalian bisa lihat di video yang di belakang-belakang di bagian gym. Kita dapat kamar di lantai 16. Di bagian lorongnya kayak gini nih, ada dispenser buat isi air. Nah, ini akses card buat kamar ya. Untuk tipe Grand Deluxe ini ada living roomnya kayak gini, terpisah dengan kamar dan kamar mandi. Dan layoutnya itu kayak mirip-mirip apartemen ya teman-teman. Masih ada banyak space lega juga di tipe kamar ini. Kamarnya ukurannya 40 meter persegi, view-nya langsung ke kota Bekasi. Oke, yuk kita mari lihat detailnya. Dari ruang tamunya dulu ya. Ada sofa yang kapasitas 2 orang kayak gini, ada bantalnya juga, terus ada 1 meja dan televisi. Ini menu buat yang mau pesan makanan dari kamar ya, harganya masih affordable banget. Untuk TV-nya ukurannya cukup besar dan sudah smart TV. Di bagian sini ada amenities, ada teko listrik, gelas, teh, gula, kopi, dan ada pitcher juga buat ambil air nanti di lorong tadi, di dispenser yang ada di lorong.
Untuk tipe ini kita nggak ada chillernya ya teman-teman. Nah, ini kita isi air dulu. Di bagian depan dekat rak pintu ada rak sepatu dan sandal, bisa disimpan di sini biar rapi, dan di bagian atasnya bisa buat naruh-naruh tas dan barang lainnya. Oke, lanjut kita ke kamar. Kamar tidurnya ini juga luas ya teman-teman, lega banget gitu rasanya buat tidur bertiga, itu masih gak kesempitan. Karena ukuran kasurnya itu double bed dan kita dapat 4 buah bantal. Di bagian kanan kiri ada meja nakasnya, terus untuk lemarinya terbuka kayak gini, ada beberapa kompartemen juga. Terus di sini kita juga dapat slipper dan laundry bag, ada beberapa gantungan baju juga. Dan di area dekat jendela ini ada meja rias dengan kaca yang bundar kayak gini. Selanjutnya, ini area kamar mandinya, ukurannya cukup besar juga, ada area shower, toilet, dan wastafel. Di area shower ada sabun dan shampoo yang udah ada di dalam botol kayak gini ya, dan ini nggak boleh dibawa pulang teman-teman. Untuk water heaternya berfungsi, tapi perlu jeda sekitar beberapa menit gitu teman-teman buat jadi hangat. Jadi sabar dulu ya, ditunggu. Untuk aduknya kita dapat 2 buah dan 1 buah keset. Dan di area wastafel ada 2 gelas kumur dan dental kit. Tipe kamar ini juga ada balkonnya ya. Tapi untuk di balkon emang ada outdoor AC-nya, jadi kayak kurang enak gitu kalau buat nongkrong di luar panas teman-teman. Dan ini view malam harinya dari kamar. Wah, nggak nyangka banget nih dapat city light juga ya. Hotel ini tuh deket banget sama Pakuan Mall Bekasi teman-teman. Nah, itu bangunan yang tinggi itu adalah Pakuan Mall dan sekitarnya. Kalau ini suasana malam hari di lobi. Kayak gini nih, tuh ceilingnya tinggi kan, sampai ke lantai 2 itu, dan terang juga penerangannya. Dan ini suasana menuju paginya. Kita siap-siap sarapan nih teman-teman, karena sarapannya mulai jam 6, kita juga sekitar jam 6 itu udah mulai ke resto, udah lapar. Kita ke Santan Resto yang deket dengan lobi tadi lokasinya ya, tempat duduknya juga lumayan banyak nih kayak gini. Dan ini menu-menunya. Ada aneka jamu yang naik motor kayak gini, terus ada bubur ayam, sup sosis, gorengan, dan ada takoyaki juga. Di area yang manis-manis ada bubur mutiara, ada aneka kue dan donat. Ini stand omelet, ada kentangnya juga, dan area roti bakar beserta topping-toppingnya. Untuk minumannya ada jus, ada air putih. Main course-nya nasi putih, nasi goreng, bihun, ada sayur kacang panjang, ikan cabai garam, dan tongseng ayam ini. Di bagian sini ada pelengkap-pelengkapnya, ada sambal dan kerupuk. Ini disediakan beberapa tipe pilihan kopi dan pilihan teh. Jadi kita bisa bikin sendiri gitu, mau pilih pakai varian yang mana gitu. Di sampingnya ada susu dan sereal. Dan ini sarapan yang kita ambil. Oh iya, ada aneka buah dan salad sayur juga ya. Dan ini ada menu tradisionalnya, ada ketoprak. Tuh, selesai makan, kita lanjut ke kolam renang. Kolam renangnya ini digabung sama penghuni apartemen. Dan kalau tamu hotel mau dapat handuk, kalian harus ke lobi dulu ke lantai bawah tadi untuk dapat handuk di sana, karena untuk di area kolam renang tidak ada yang berjaga buat kasih handuk teman-teman. Kalau kita kemarin sih biar nggak repot kita bawa aja dari kamar, jadi nggak ribet turun dulu ya. Untuk kolamnya ada 2, yang ini untuk dewasa kedalaman 110 cm, dan yang bagian agak ke dalam sana itu untuk anak-anak. Saran kita lebih baik kalian berenangnya di pagi hari aja, soalnya kemarin kita coba yang sore hari saat habis check-in itu anginnya kenceng banget dan airnya dingin, takutnya masuk angin teman-teman. Di bagian ujung sini ada coffee shop juga, jadi yang nggak mau berenang, mau ngopi-ngopi cantik aja juga bisa. View-nya oke lah, deket kolam renang. Nah, ini bagian kolam anaknya ya. Airnya dingin teman-teman, jadi kebanyakan anak itu nggak kuat lama berenangnya, biasanya udah kedinginan. Di sekeliling kolam renang banyak tempat duduknya dan nyaman juga tempatnya. Ya sayangnya kalau buat nongkrong sore itu anginnya terlalu kencang sih. Dan ini ruang bilasnya. Dalamnya kayak gini cukup rapi ya, ada loker-lokernya juga. Tapi sayangnya tidak ada air panasnya.
Oke, sekarang kita lanjut ke area gym. Jangan lupa kalau mau ke area gym kalian harus bawa lift aksesnya ya, buat masuk dan hidupin AC-nya dari sini. Untuk alatnya cukup lengkap dan kelihatan masih baru teman-teman, jadi bikin semangat olahraga ya kan. Dan view-nya juga langsung ke daerah kolam renang. Ya, itu tadi mungkin pengalaman kita staycation di Horizon Suites and Residence Iswara Bekasi. Overall oke lah buat healing sejenak yang deket-deket aja gitu. Untuk kamar tipe deluxe yang pertama kita pesen, kita dapat di harga 478 ribuan. Tapi karena kita kemarin dapat free upgrade ke kamar Grand Deluxe, kalau kita cek di online travel agent itu sekitar 500 ribuan lah teman-teman. Untuk harga segitu ya, lumayan worth it kan, dengan kamar yang cukup besar. Nanti kalau kalian mau cek harga terupdate, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian review hotel dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Stay for a while, enjoy your vacation. Bye 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 bye.